Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Bapak Ibu dan saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Tuhan memberikan hari yang baru kepada setiap kami. Dan kami juga boleh mengawali hari ini dengan satu kesempatan yang Tuhan izinkan berikan kepada kami sekali lagi. Untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami. Engkau terus menuntun kami, memberikan kepada kami hikmat, bijaksana, pengertian, supaya kami dapat menangkap setiap pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami dalam setiap pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka Alkitab kita. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pagi hari ini diberkatilah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara, memang kisah tentang Bartimeus yang buta ini yang dicatat di dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 juga dicatat di dalam dua bagian kitab yang lain, yaitu di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 dan juga di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Sekalipun ada perbedaan sedikit di dalam catatan-catatan ini, tetapi pada prinsipnya mereka menceritakan, mengisahkan tentang cerita yang sama, peristiwa yang sama, dan juga memiliki satu pembelajaran yang baik dan yang indah bagi setiap kita. Saudara, saya tidak akan membahas tentang perbedaan catatan ketiga penulis Alkitab ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan saudara, itu memiliki satu pembelajaran rohani yang baik bagi kita. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini di dalam Injil Markus ini, orang yang diberkati Tuhan. Semua orang, saya dan saudara, pengen sekali bahwa kita adalah menjadi orang yang diberkati. Saudara, di dalam bagian ini diceritakan ada seorang pengemis.
Mengapa mengemis? Secara umum saudara sekalian, ada beberapa yang menyebabkan seseorang itu menjadi seorang pengemis. Bisa mungkin karena kemiskinan individu atau juga keluarga yang miskin. Bisa juga karena lanjut usia yang tidak ada yang merawat dan memeliharanya. Atau mungkin juga karena cacat fisiknya. Atau mungkin juga karena pribadi yang malas. Atau juga mungkin karena pasrah menerima nasib dan keadaan itu. Sehingga mengemis itu menjadi salah satu profesi yang mereka pilih. Dan kadangkala saudara, kita juga bertemu dengan anak-anak di jalanan yang mereka juga meminta-minta, bahkan ada yang digendong oleh ibunya saudara. Dalam waktu digendong itu tertidur, apakah benar-benar tertidur atau ditidurkan, ya kita nggak paham itu. Tetapi saudara, kita melihat ada banyak anak-anak yang juga mereka meminta-minta di jalanan saudara. Kenapa saudara? Bisa jadi mungkin karena kurangnya pengawasan dari orang tua, atau juga karena mungkin adanya faktor lingkungan, atau keinginan anak itu sendiri yang memang mau jadi pengemis, atau juga mungkin karena adanya kekerasan, atau mungkin juga karena orang tua yang mereka miliki itu diantaranya sudah meninggal, dan lain sebagainya. Saudara, banyak faktor yang membuat seseorang itu menjadi seorang pengemis, dan saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau untuk menjadi pengemis, saudara. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Bartimius diceritakan di dalam Alkitab, dia mengemis bukan karena ia mau jadi pengemis, atau karena dia malas untuk bekerja, atau pasrah kepada keadaan, atau menerima nasibnya sebagai seorang yang buta. Tetapi Bartimius ini saudara, ia melakukan itu karena ia betul-betul memang buta. Ia tidak bisa melihat. Yang satu-satunya yang pada saat itu dia bisa kerjakan untuk menghidupi dirinya dan juga keluarganya saudara, adalah dengan meminta-minta, yaitu menjadi seorang pengemis. Dia duduk di pinggir jalan menunggu belas kasihan orang-orang yang lewat di situ. Dia pasti akan mencari satu tempat yang ramai, di mana disitulah akan banyak orang yang berlalu lalang. Saudara, apa yang kita bisa lihat dan pelajari di dalam poin ini, saudara? Bartimius, sekalipun dia buta, sekalipun hidup di dalam kegelapan, dia tidak putus asa, dia tidak putus harapan, tetapi dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia tidak menyerah pada keadaan. Dia terus berjuang walaupun harus menjadi seorang pengemis. Saudara, mungkin tidak ada orang yang mau dekat dengan Bartimius. Mungkin saja orang yang dekat dengan Bartimius adalah sesama pengemis, dan juga mereka adalah orang-orang yang buta. Namun semuanya itu tidak membuatnya menyerah pada keadaan. Saudara, ada sebuah lagu yang sangat indah sekali, yang refnya mengatakan begini: jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan, menurut Injil Markus 10 ayat 46 ayat sampai dengan 52, adalah orang yang tidak menyerah pada keadaan. Orang yang tidak berputus asa dan terus berjuang melakukan apa yang dia bisa lakukan adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, di dalam bagian ini kita juga melihat orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau datang kepada pribadi yang tepat. Saudara, ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, Alkitab menuliskan dia tidak sendirian atau hanya ditemani oleh murid-muridnya, tidak. Tetapi Tuhan Yesus ketika keluar dari Yeriko, Alkitab mencatat dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong menyertai Yesus. Saya ingin mengajak saudara untuk sedikit membayangkan, ada begitu banyak orang yang hari itu mereka menyertai Yesus, mengikuti perjalanan Yesus. Orang banyak, bisa dikatakan amat banyak, atau kerumunan orang yang cukup banyak. Situasinya ramai.
disebut sebagai kalayak ramai, bahkan bisa diterjemahkan rakyat itu mengikuti akan Yesus. Nah, saudara, yang mau saya tegaskan di sini adalah banyaknya orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dan di pinggir jalan yang akan dilewati oleh Yesus itu, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius duduk di sana. Nah, saudara, dan ketika Bartimius mendengar bahwa Yesuslah yang akan lewat di depannya, maka saudara, Bartimius berseru. Bartimius berteriak. Dia berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia bukan hanya berseru, tetapi dia sudah berteriak dengan kencang. Saudara, pertanyaannya, bagaimana Bartimius tahu Yesus, anak Daud, akan lewat di situ? Padahal ia buta. Saudara, ingat bahwa Bartimius memang buta, tetapi rupanya, saudara, ia bisa mendengar dan bisa juga berjalan dengan baik. Saya yakin, saudara, Bartimius telah mendengar apa yang telah Yesus lakukan dan kerjakan. Bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa, bagaimana Yesus menolong orang yang sakit, menyembuhkan orang yang mungkin lumpuh dan lain sebagainya. Mujizat demi mujizat Yesus lakukan. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa Bartimius mendengar itu. Dan yang lebih menariknya, saudara, kata Yunani untuk mendengar yang ada di dalam Injil Markus ini, itu berarti bukan sekedar mendengar, tetapi Bartimius juga mengerti apa yang Yesus kerjakan. Bartimius juga mempelajari apa yang Yesus juga kerjakan. Artinya bukan hanya mendengar, sekedar mendengar, tetapi dia tahu, ngerti betul akan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ketika Bartimius berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," itu karena ia tahu betul siapa yang Yesus akan segera lewat di depannya. Ia tahu, bahkan mengerti siapa Yesus yang akan lewat di hadapannya itu. Maka kemudian ia berseru dan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sekalipun ada orang banyak yang menegur dia, orang banyak memarahi dia dan menyuruh dia supaya diam, jangan berteriak, tetapi justru Alkitab menuliskan semakin dilarang, semakin ditegur, semakin disuruh diam, Bartimius justru makin keras. Dia berteriak dan berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara dikasih oleh Tuhan, Bartimius datang kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus. Di dalam kegelapan hidupnya, di dalam pergumulan yang dia hadapi, dia datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Bartimius datang kepada pribadi yang salah, apa yang akan terjadi? Pasti ceritanya akan berbeda. Orang yang diberkati adalah orang yang tidak pernah menyerah di dalam setiap keadaan yang ia alami. Orang yang diberkati adalah orang yang datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Yesus Tuhan. Saudara, yang ketiga, saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang memiliki iman yang hidup kepada Yesus. Alkitab menuliskan, saudara, bahwa makin dimarahi, makin diingatkan, makin dilarang, makin keras Bartimius ini berteriak memanggil Yesus dan berseru kepada Yesus. Itulah Bartimius. Saudara, kadang-kala kita ketemu dengan anak-anak kita yang waktu masih kecil, saudara, ya. Kalau dilarang, jangan nangis gitu ya, makin keras nangisnya. Ada yang begitu juga. Ada juga anak-anak yang memang kalau disuruh diem langsung diem. Tetapi kebanyakan, saudara, karena saya pernah mengalaminya juga, disuruh diem dari nangisnya, supaya diem, dia justru makin keras untuk menangisnya. Sama seperti Bartimius, dia dilarang, makin keras, makin menjadi-jadi, lebih dari dan lebih lagi, saudara. Dia berteriak kepada Yesus. Dan pada akhirnya, saudara, Alkitab menuliskan Yesus memberikan sebuah respon yang luar biasa. Alkitab menulis Yesus berhenti.
dan menyuruh orang buta itu untuk dipanggil. Yesus berhenti dari perjalanan itu dan kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk memanggil Bartimius. Saudara, di dalam kerumunan orang banyak itu, tentu saudara suara-suara berisik ramai sekali. Dan mungkin saudara bicaranya orang satu dengan yang lainnya pasti keras-keras saudara. Tetapi teriakan Bartimius ternyata tetap terdengar oleh Yesus. Yesus tahu bahwa ada seseorang yang sedang memanggil dia. Ada seseorang yang sedang berteriak, yang sedang berseru memanggil dia untuk menantikan pertolongannya. Teriakan Bartimius di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia itu, di tengah hiruk pikuknya di dalam perjalanan itu, menarik perhatian Yesus. Dan Yesus berhenti dan kemudian menyuruh orang untuk memanggil Bartimius itu. Maka berhentilah Yesus. Menarik sekali. Dan saya melihat di sini saudara, kita tidak boleh menyerah di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap datang kepada pribadi yang tepat. Kita harus datang kepada Yesus di dalam doa, sebab Dia adalah pribadi yang selalu mendengar setiap doa kita. Di tengah hiruk pikuknya, waktu itu di sekitar Bartimius, dia tidak berhenti-hentinya dia berteriak kepada Yesus. Dan Yesus mendengar. Dan kita pun percaya bahwa Yesus mendengar setiap apa yang kita doakan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-49, panggil dia. Bartimius tidak menunggu waktu yang lama. Dia langsung berdiri, dia menanggalkan jubahnya, dan kemudian mendapati Yesus. Sore di dalam kebutaannya, dia datang menghampiri Yesus. Di dalam kegelapan yang dia alami itu, dia datang kepada Yesus dan menghampiri Yesus. Satu kalimat yang sangat indah sekali adalah ketika Bartimius menanggalkan jubahnya. Artinya dia berani meninggalkan apa yang selama ini menjadi sandaran di dalam hidupnya demi untuk mendapatkan Yesus. Dia rela untuk meninggalkan apa yang menjadi andalan di dalam kehidupannya. Karena dia sudah mendapatkan Yesus dan dia menghampiri Yesus. Dan dia tahu Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Dan Bartimius berani lakukan itu. Sebab Bartimius dengan begitu sangat yakin sekali. Dia percaya, dia yakin betul bahwa Yesus sanggup menolong dia. Yesus sanggup menyembuhkan dia dari kebutaannya. Dan setelah sampai kepada Tuhan Yesus, Yesus bertanya, saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata Yesus kepada Bartimius. Saudara, sungguh suatu bukti bahwa Tuhan Yesus menaruh perhatian lebih kepada Bartimius ini. Apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan, supaya aku perbuat bagimu? Saudara, pertanyaan ini mungkin saja membuat Bartimius kaget. Dan mungkin orang-orang di sekitarnya pun juga mengalami kekagetan itu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius dia langsung menjawab, Rabuni, Guru, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, permintaan Bartimius tidak aneh-aneh. Dia minta supaya dia dapat melihat kembali. Dan Bartimius tahu itulah yang terpenting dalam hidupnya. Itulah yang paling utama di dalam hidupnya. Dia bisa melihat kembali. Kalau saudara membaca di dalam perikop sebelum bagian ini, maka saudara akan melihat satu cerita yang juga lucu dan aneh sekali. Ketika Yakobus dan Yohanes minta kepada Yesus satu permintaan yang mereka nggak ngerti apa yang mereka minta. Tetapi Bartimius ini dia ngerti, tahu betul apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan, apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu supaya dia bisa melihat. Setelah dibalik jawaban Bartimius ada sebuah keyakinan iman yang luar biasa. Bahwa Yesus pasti sanggup menolong dia. Tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Bartimius.
Dan pada akhirnya saudara, di dalam ayat yang ke-52 dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia. Penglihatannya dipulihkan oleh Tuhan. Maukah kita jadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan? Kalau kita mau menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan, maka kita tidak boleh menyerah pada setiap keadaan yang kita alami hari ini. Kita harus datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Yesus. Dan kita juga harus memiliki iman yang hidup seperti yang dimiliki oleh Bartimius. Saudara, Bartimius setelah dia diberkati oleh Tuhan, setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, setelah ia dipulihkan penglihatannya oleh Tuhan, dia tidak kembali untuk jadi pengemis di jalanan, tetapi kemudian ia pergi dan mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Kalau kita hari ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, bahkan dari kebutaan kehidupan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan, sekarang kehidupan kita ada di dalam terang. Maka saudara, jangan kembali kepada kegelapan lagi, tetapi marilah kita mengikut Yesus dan kita melayani Dia dengan penuh kesungguhan hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur, kami memohon Tuhan kiranya Engkau terus menolong kami untuk boleh menjadi orang-orang yang rindu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah dalam setiap keadaan. Kami juga boleh datang kepada Engkau sebagai pribadi yang tepat, yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala pergumulan hidup kami. Engkau Allah dan Tuhan yang sanggup menolong kami, memberi kekuatan untuk kami boleh menghadapi semua keadaan di depan kami. Kami memiliki iman yang hidup seperti yang dimiliki oleh Bartimius. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga dan rumah tangga kami. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Biar semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.